menyampaikan Anda. Kita lanjutkan materinya. Nah, Ibu akan ingatkan kembali materi tentang vektor. Nah, vektor AB atau disebut dengan vektor U. Di sini kita lihat garis berarah di mana titik A disebut titik pangkal atau tail dan titik B sebagai titik ujung atau top. Nah, dalam penulisan notasi vektor itu ada ada 3. Ada vektor kolom. Kalau kolom itu bentuknya vertikal. Contoh di sini adalah vektor U, 3, 4 komponennya atau untuk dimensi 2. Kemudian vektor PQ, komponennya 1, min 2, 0, itu untuk dimensi 3. Nah, kemudian bentuk vektor baris itu horizontal atau mendatar. Contohnya vektor AB 3,4 komponennya di dimensi 2 dan vektor V min 2, 3, 0 di dimensi 3. Nah, kemudian ada lagi vektor yang ditulis dengan notasi I, J, dan K. Contohnya vektor A 3I kurang 2J tambah 7K. Nah, kita akan lihat vektor di ruang dimensi 2. Nah, kalau di ruang dimensi 2 itu melibatkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat di sini vektor OA, I vektor satuan searah dengan sumbu X. Nah, kalau J itu vektor satuan searah dengan sumbu Y. Jadi bisa dilihat di sini untuk mendapatkan OP sama dengan kita ambil nilainya XI di sini, dan untuk OK kita ambil nilainya YJ di sini, sehingga OA dengan menggunakan metode segitiga nanti akan didapatkan vektor A itu adalah XI ditambah YJ. Kemudian vektor di ruang dimensi 3 komponennya adalah X, Y, Z. Nah, I itu searah dengan sumbu X, Y itu searah dengan sumbu J itu searah dengan sumbu Y, dan K searah dengan sumbu Z. Nah, kita akan menentukan nilai vektor OT di sini, sehingga dengan menggunakan metode segitiga akan didapatkan vektor T itu adalah XI ditambah YJ ditambah ZK. Nah, kemudian kita akan menentukan vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya 0 atau di koordinat titik 0,0. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada koordinat kartesius berikut kita akan menentukan vektor AB. Di sini vektor AB kita terlihat komponennya adalah min 2, 3. Nah, dari manakah asalnya? Nah, dengan menggunakan prinsip metode segitiga, nah, kita akan mendapatkan vektor AB ini. Nah, sekarang kita lihat dulu posisi vektor A. Vektor A 4,1 dan vektor B 2,4. Berarti untuk mendapatkan dengan metode segitiga, vektor OA ditambah vektor AB sama dengan vektor OB. Berarti untuk AB itu sendiri adalah vektor B dikurang vektor A atau OB kurang OA. Jadi komponennya tadi adalah 24 dikurang 41, hasilnya adalah min 2, 3. Jadi secara umum vektor AB itu sama dengan vektor OB dikurang vektor OA atau vektor B kurang vektor A. Nah, ini contoh soalnya. Kita punya vektor A 4,1 dan vektor B 2,4. Tentukanlah vektor AB. Berarti kita gunakan rumus yang tadi. Silahkan Anda cari berapakah hasil vektor AB. Nah, selanjutnya aljabar vektor. Nah, nanti kita akan mempelajari kesamaan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan bilangan real. Apa itu kesamaan vektor? Jika kita mempunyai dua buah vektor, di sini ada vektor A dan vektor B pada ruang dimensi 3, maka nilai koefisien vektornya akan sama. Jadi pernyataan di sini vektor A sama dengan vektor B, maka
A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Nah, silakan Anda kerjakan contoh untuk kesamaan vektor ini. Penyumbulan vektor. Nah, penyumbulan vektor bisa dilakukan jika dia memiliki ruang dimensi yang sama. Contoh, vektor A tambah vektor B di sini sama dengan vektor C. Berarti kita jumlahkan vektornya. A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Nah, ini contoh soalnya, silahkan Anda kerjakan di buku catatan. Begitupun dengan pengurangan vektor, hanya bisa dilakukan ketika mempunyai ruang dimensi yang sama. Di sini contohnya pada ruang dimensi 3. Nah, vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor C, berarti kita kurangkan koefisien untuk arah yang sama. Hampir mirip dengan penjumlahan vektor ya. Nah, silakan Anda kerjakan contoh soalnya. Kemudian perkalian vektor dengan bilangan real. Misalkan ada sebuah vektor A, A1, A2, A3, dan bilangan real n. Jika vektor C sama dengan M dikali vektor A, maka vektor C sama dengan M bilangan real dikali vektor A. Maka dia menjadi MA1, MA2, MA3. Berarti dia dikalikan ke semua komponennya. Nah, silakan dikerjakan contoh soalnya. Kemudian untuk panjang vektor dilambangkan dengan tanda mutlak. Nah, ini contoh panjang vektor di ruang dimensi 2. Vektornya vektor A, A1I tambah A2J. Jadi untuk menentukan panjang vektornya tinggal dikuadratkan komponennya, kemudian dijumlahkan dan diakarkan. Jadi vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Kalau untuk vektor di ruang dimensi 3 begitu juga, tinggal dikuadratkan komponennya, kemudian dijumlahkan dan diakarkan. Vektor V sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, silakan dikerjakan contoh soalnya.